Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh dalam pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Aqidati Ahli Sunnati wal Jama'ati fil Qadar. Pada pertemuan yang ke-6 kita telah membahas dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang level dari Al-Kitabah, yang dia adalah level kedua dari hal-hal yang penting kita ketahui dalam masalah takdir. Yang pertama adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala muhit bi kulli syai' qabla kaunihi, meliputi segala sesuatu sebelum Allah ciptakan sesuatu tersebut. Level kedua adalah Al-Kitabah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencatat semua takdir tersebut di dalam Lauh Mahfuz, dan ini telah kita kaji adillahnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke rincian dari Al-Kitabah ini, bahwa pencatatan takdir tersebut kemudian dibagi lagi oleh ulama sesuai dengan dalil yang ada menjadi 5 takdir, 5 proses pencatatan takdir. Ulangi lagi, bahwasanya dalam masalah Al-Kitabah takdir ini Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari dalil-dalil yang ada, bahwasanya pencatatan takdir tersebut melalui 5 tahapan. Apa saja 5 tahapan tersebut? Sekarang ini yang kita bahas insyaallah taala di malam hari ini, di pertemuan yang ketujuh ini. Dari itulah kemudian penulis kitab Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah wa jazahullahu khaira, beliau berkata, wa yadkhulu fil imani bi kitabatil maqadir 5 taqadir, dan masuk ke dalam keimanan terhadap pencatatan takdir 5 tahapan pencatatan takdir yang mesti kita imani. Pertama, al-awwal at-taqdirul azali. Ada 2 kata di sini, at-taqdir al-azali. Digabung jadi 2, keduanya digabung menjadi at-taqdirul azali. Maksudnya adalah takdir yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Di mana zaman azali itu adalah qabla khalaqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Yaitu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Indama khalaqallahu al-qalam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam.
Dalilnya hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami catatkan di dalam imamin mubin, yaitu al-lauh al-mahfuz. Dan ayat ini telah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, ini surat Yasin ayat 12. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As dan Imran bin Husain, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun yang lalu sebelumnya. Juga hadis Imran bin Husain yang sebelumnya telah kita sebutkan juga, kana Allah wa lam yakun syai'un qablah wa kana 'arshuhu 'alal ma' thumma khalaqa Allahu as-samawati wal ard wa kataba fi dzikri kulli syai'. Allah ada dan tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Apapun tidak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala, dan arasy-Nya ada atas air. Dan Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan di dalam Lauh Mahfuz segala sesuatu. Ini dalil tentang at-taqdirul azali. Wajib kita imani hal ini, wahai kaum muslimin dan muslimah, pemuda dan pemudi, siapapun yang menyaksikan video ini, wajib kita imani. Jika tidak, maka iman kita terhadap takdir tidak sempurna, tidak sah. Dia adalah bagian terpenting yang wajib kita ketahui dan imani dalam masalah takdir. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatatkan segala sesuatu di zaman azali sebelum Allah menciptakan sesuatu tersebut. Yang kedua, ini tahapan dari takdir al-kitabah ini, pencatatan takdir tersebut. At-taqdir hina akhadha Allahu al-mitsaq ala bani Adam. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian. Ayat ini menegaskan perjanjian kepada anak manusia, anak Adam. Jadi ada suatu masa anak manusia ini, kita semua ini dulu telah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bertauhid kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dan persaksian kita dulu itu bentuknya adalah fitrah kita yang ada di hari ini. Itu menurut ulama tafsir. Sehingga tidak perlu lagi orang bertanya dan berkata, kok kita tidak ingat hal itu ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dengan anak manusia. Karena sudah ada di kita, bentuknya adalah fitrah kita yang menerima hanya Allah yang berhak diibadati dan Allah yang telah menciptakan kita. Fitrahnya manusia sudah mengetahui hal itu, ada yang menciptakan dirinya. Itu maksud dari perjanjian yang Allah ambil dari anak manusia. Di mana dijelaskan hal ini? Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rabbmu akhadha min zuhurihim, akhadha min bani Adam. Ini ketika Rabbmu mengambil dari
anak-anaknya Bani Adam, anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Mengambil maksudnya di sini kata ulama istakhraja, mengeluarkan dari punggung-punggungnya anak Adam alaihissalam, dzurriyyatahum, keturunan mereka. Di sini disebut punggung-punggung, artinya bukan punggungnya Nabi Adam saja, tapi semua punggung kita. Sebagian ulama tafsir mengatakan tulang sulbi kita, yang dia adalah letak dari air sari, air maninya lelaki yang darinya tercipta manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunannya anak manusia dari punggung-punggung mereka, disitulah Allah Subhanahu wa taala menentukan ini yang akan menjadi ahli surga, ini yang akan menjadi ahli neraka. Itu kata ulama tafsir, dan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat tentang masalah takdir. Ya Rasulullah, atabda'ul a'mal am qad qudiyal qada? Apakah amal perbuatan kita ini dimulai sekarang tanpa ilmu dari Allah, tanpa ada takdir, ataukah takdirnya sudah lampau, sudah terjadi? Maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Inna Allah qad akhadha dzurriyyati Adam min zuhurihim thumma ashhadahum ala anfusihim thumma afada bihim fi kaffayhi thumma qala haula fil jannah wa haula fil nar. Jika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak cucu keturunan dari Adam dari punggung mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan mereka atas diri mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ini yang sebelah kanan adalah penghuni surga, ini yang sebelah kiri adalah penghuni neraka. Penghuni surga muyassaruna li amali ahli jannah, mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Penghuni neraka juga demikian. Di sini artinya bahwasanya disitulah Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir manusia, mana yang akan ada di neraka, mana yang akan ada di surga. Di situ letak pendalilan dari ayat ini, diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara zahir ayat tidak tersirat ada takdir di situ dalam surah Al-A'raf ayat 182 ini. Tapi kesimpulan takdir itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah dikumpulkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap ayat ini. Jadi kesimpulannya bahwasanya takdir yang kedua, tahapan yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari punggung anak manusia cikal bakal keturunannya. Di situ Allah menentukan mana dia makhluk yang akan menjadi penghuni surga, mana yang akan menjadi makhluk penghuni neraka. Takdirnya sudah ada. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari punggung Nabi Adam alaihissalam, dari punggung-punggung bapak-bapak mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, Allah Subhanahu wa taala kemudian mempersaksikan mereka atas diri mereka, ini kepada kita manusia ini. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Ini penjelasan Allah yang wajib kita imani. Dulu kita ini telah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, telah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah ciptakan kita di hari ini. Apa persaksian kita? Persaksian dengan pertanyaan Allah, dengan takrir ketetapan Allah terhadap kita. Alastu bi rabbikum, bukankah saya adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka berkata bala, tentu. Syahidna, qalu bala syahidna, kami bersaksi.
Di situ Imam Ibnu Katsir mengatakan bentuk persaksian manusia di sini adalah huwa fattarahum ala tauhid. Begitu beliau berkata di situ, innal murad bihadzal ishhad innama huwa fitruhum ala tauhid. Innama huwa fitruhum ala tauhid atau fattarahum ala tauhid. Bentuk kesaksian kita dulu itu adalah fitrah kita bertauhid kepada Allah. Dari itu setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, sabda Nabi SAW. Kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Semua manusia yang terlahir itu berada di atas fitrah. yakni fitrah mengakui Allah yang menciptakan dia. Kita ini sudah tersetting di badan kita ini mengakui Allah Subhanahu wa taala, dan itu cukup sebagai saksi. Tidak bisa ini badan kita ini mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Tidak bisa. Itu makna wa asyhadahum ala anfusihim. Dari itu tidak perlu ada pertanyaan mengatakan kok sekarang kita tidak ingat. Karena persaksian itu banyak bentuknya, ada ucapan, ada perbuatan. Nah, di sini persaksian kita bentuknya bukan ucapan, bukan secara lisan, tapi secara fitrah kita sebagai manusia mengakui hal itu. Allah yang Maha menciptakan kita. Dari itu, apa alasannya kemudian? Maksudnya, apa tujuannya ayat ini? Ini sebagai hujjah atas manusia. Itu Allah berfirman di situ. Allah lanjutkan, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar jangan sekali-kali nanti kelak di hari kiamat kalian wahai manusia mengatakan diri kalian tidak tahu hal itu. Lalai dari persaksian itu, tidak ada. Dari itu ada riwayat dalam musnad, ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yaumal qiyamah. Kelak di hari kiamat dikatakan kepada penduduk neraka, ara'aita law kana laka ma 'ala al-ardi min syai' akunta muftadiyan bih. Wahai penghuni neraka, jika seandainya engkau memiliki sesuatu di atas muka bumi, dengan sesuatu tersebut engkau tebus dirimu dari siksa api neraka, apakah engkau akan melakukannya? Yaqul, penduduk neraka itu berkata, na'am, akan saya lakukan. Allah berfirman kepada mereka, qad aradtu minka ahwana min dzalik. Sungguhnya aku telah menginginkan dari dirimu hal yang lebih remeh daripada hal itu. Yani, qad akhadtu 'alaika min dhahri Adam alla tusyrika bi syai'a. Aku telah mengadakan perjanjian dengan dirimu dulu ketika kalian aku keluarkan dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Perjanjian itu adalah agar kalian jangan mempersekutukan aku dengan apapun. Fa'abait illa an tusyrika bi. Tapi engkau enggan, engkau malas, engkau sombong. Yang engkau lakukan adalah justru mempersekutukan diriku. Ini maksud ayat ini secara utuh dan secara lengkapnya. Biasanya difitrahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala mengakui Allah yang Maha menciptakan diri kita sebagai hujjah kelak di hari kiamat, agar tidak ada orang yang mengatakan dirinya tidak tahu akan hal itu. Tidak ada jalan manusia untuk berkelit dan lari dari hisab dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya tafsir yang tadi di luar dari pokok bahasan tentang takdir, tapi penting kita jelaskan dan kita ketahui supaya kita pahami maksud ayat tersebut. Baik, kita lanjut ke takdir yang ketiga. Tahapan yang ketiga dalam al-takdir al-kitabah ini, at-takdirul umuri. Takdir yang bentuknya adalah
umur manusia, seumuran dari manusia, takdir umurnya manusia. Ini ada terjadi inda takhliqin nutfah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nutfah. Ini ada hadisnya dalam Arba'in An-Nawawi juga disebutkan hadis tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nutfah, di situ yuktab dzukuratuha wa anwithatuha wa ajaluha wa amaluha, ditulis takdir daripada cikal bakal janin tersebut, cikal bakal manusia yang ada dalam rahim perempuan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan takdir umur. Takdir umur masing-masing manusia. Laki-lakikah dia, perempuankah dia, kapan dia mati, apa profesinya, apa pekerjaannya, apa perbuatannya, apakah dia termasuk kepada orang yang beruntung, apakah dia termasuk dalam orang yang merugi. Semua sudah ada di situ, di dalam takdir al-umuri itu yang ada ketika Allah ciptakan nutfah dalam rahim seorang perempuan. Di situ ada faedah yang bisa diambil, wahai kaum muslimin, saudara-saudaraku. Tidak perlu kita khawatir dengan nasib dan keadaan anak kita. Dia lahir sudah dengan takdirnya masing-masing. Tidak perlu risau dengan itu. Yang kita risaukan adalah bagaimana kita didik dia supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi hamba yang baik. Ini kita kebalik. Sudah sering kita baca itu hadis. Maksudnya Allah ciptakan begini dalam perut ibunya, begini takdirnya, tapi yang kita pikirkan nanti anak saya bagaimana, ini bagaimana. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana mendidik. Karena itulah perintah Allah kepada kita. Qu anfusakum ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Urusan makanan, urusan rezeki, itu sudah ada takdirnya dia sejak dalam perut ibunya. Kalau memang rezeki itu anak, datang dia ke pintu rumah bapaknya. Kalau bukan rezeki itu anak, tidak bisa dia datang. Itu buah faedah dari takdir umuri ini. Takdir yang tahapan yang kedua dan takdir ketiga ini itu usia manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Sungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian berubah dia menjadi segumpal darah sebanyak 40 hari. Kemudian menjadi mudghah selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat. Yu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kalimat. yakni bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dituliskan di situ rizkinya, amal perbuatannya, ajalnya, kapan dia akan mati, apakah dia menjadi orang yang selamat, apakah dia menjadi orang yang rugi, sudah ada. Ini adalah takdir umuri namanya, yang ada dalam hadis Nabi SAW, dan ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Hal ini kita ketahui karena berdasarkan sabdanya Nabi SAW. Akal di sini tidak punya kesempatan untuk masuk ke situ, sehingga untuk berkata bagaimana cara malaikat masuk ke situ, bagaimana begini, tidak ada. Akal buntu di situ. Perkara gaib datang dari Nabi, terima, sami'na wa amanna. Kami dengar, kami imani. Baru yang keempat, tahapan yang keempat, at-taqdirul hauli. Disebut oleh ulama dengan takdir tahunan. Takdir tahunan. Dan ini terjadi di mana? Lailatul Qadar. Di situ ditakdirkan segala sesuatu yang terjadi di tahun tersebut. Misalnya di tahun 1440
terjadi corona. Di situ ditakdirkan di Ramadan yang lalu. Atau dengan tahun Masehi, tahun 2020 akan terjadi virus corona. Di tahun sebelum itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pencatatannya. Maka menyesallah engkau wahai orang-orang yang merayakan tahun 2020 dengan berpesta pora. Ternyata isinya adalah corona. Sia-sia kalian mengatakan selamat tahun baru 2020. Habis uangmu engkau gunakan untuk berpoya-poya. Ternyata ini yang kau temukan sekarang. Dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Maka sebaiknya itu perayaan tahun baru itu dihapus saja, tidak ada manfaatnya. Karena tidak ada yang bisa menjamin tahun itu baik atau tidak untuk kita. Kebaikan semuakah isinya akan menimpa kita, tidak ada yang tahu. Itu hanya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ini dalil dari tahapan yang keempat ini, takdirul hauli. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mubarakah, yaitu Lailatul Qadar. Ini surat Ad-Dukhan ayat 3-4. Lailatul mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam tersebut, Lailatul Qadar tersebut, yufraqu kullu amrin hakim, dirincikan, dipisah-pisah mana dia perkara-perkara yang hakim. Ini takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, yang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian kita pindah ke tahapan kelima yang terakhir, yaitu takdirul yaumi. Takdir manusia yang dicatat setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua takdir yang sebelumnya tadi, mulai dari Lauh Mahfuz, kemudian dari ketika diambil perjanjian oleh Allah dari punggungnya Bani Adam, kemudian takdir yang ada sepanjang usia manusia, takdir umur, takdir tahunan. Keempat, waktu takdir ini pencatatannya dibawa kepada takdir harian, at-takdirul yaumi. Apa dalilnya hal ini? Allah berfirman, kullu yaumin huwa fi sya'an, dalam surat Ar-Rahman 29. Ini dia rincian dari tahapan-tahapan takdir al-kitabah yang wajib kita imani, dan semua itu tercatat dan ada dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ke level yang ketiga dari takdir yang ada, yaitu martabatul masyiah. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.